Indrama dari Syawan absen 15. Saya Aladhi Edward dan Nasution absen 5. Saya Afganistan Dwi Saputra nomor absen 2. Saya Reddy Savino absen 29. Dan saya Ben Aifi Masa nomor absen 9. Indonesia memiliki geografis, geologis, dan astronomi yang sangat strategis yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis dan menyebabkan banyaknya fauna dan flora. Dengan keindahan yang luar biasa, Indonesia menjadi salah satu wisata yang sangat dikunjungi oleh pariwisata. Dari ujung timur hingga barat, Indonesia menyimpan banyak tempat wisata yang sangat indah. Kota Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Kota Surabaya juga memiliki tempat wisata yang indah dan wajib dikunjungi, salah satunya yaitu Pantai Kenjeran. Dengan adanya tempat wisata, banyak warga sekitar tempat wisata itu terbantu secara ekonomi, seperti pedagang-pedagang kecil, lalu nelayan, dan banyak lagi. Oke, assalamualaikum Bapak. Boleh tahu atas nama siapa Pak? Dengan Bapak Ulum. Dengan Bapak Ulum. Bapak ini kan memiliki profesi sebagai apa ya? Perahu kan Pak, menjalankan perahu nelayan gitu. Nah, selain melayani penumpang perahu, apa aktivitas lain di laut yang Bapak lakukan? Mungkin mencari ikan atau apa gitu? Menurut Bapak apa? Selain cari untuk wisata Mas, itu hari-hari biasa itu cari kerang. Cari kerang. Ya, tiap hari ini cari kerang. Kalau hari-hari besar seperti hari Sabtu, Minggu, itu dibuat hari wisataan. Ya. Kalau boleh tahu kerangnya dibuat apa, Pak? Kalau kerangnya itu sebagian, kalau enggak ada yang laku yang langsung dari laut ya. Iya. Sama cangkangnya itu diproses sendiri, direbus, habis direbus dikupas, dijual kupasannya. Cuma dagingnya aja. Wow. Itu diolah jadi makanan apa, Pak? Kalau saya itu cari kerang darah Mas, jadi untuk sebagian ada yang asam manis, kalau yang ada cangkangnya itu apa yang udah dikupas itu buat sate kerang. Kira-kira kapan Bapak mulai berangkat ke laut untuk mencari ikan atau melayani penumpang perahu? Kalau cari kerang nggak tentu Mas. Nggak tentu. Itu kadang misalnya hari ini ya, untuk hari tadi itu berangkat pakai air mau surut berangkat Mas. Terus air pasang pulang. Kalau saya cari kerang. Kalau untuk cari wisataan itu ya juga tergantung air Mas. Kalau nggak yang seperti tadi udah pagi kan nggak ada air, ini baru pasang, paling nggak tadi itu jam 11 udah pasang. Oke, selanjutnya kira-kira Bapak ketika menangkap kerang itu kira-kira hasilnya itu berapa Pak? Kalau sebagai nelayan nggak bisa diprediksi Mas. Kita nggak bisa, kalau ya kadang banyak, kadang menurun, kadang naik gitu Mas. Kalau lagi musim itu pasti dapat, cuma ya lumayan lah kan. Cuma kalau dinominalkan itu nggak bisa. Baik. Selanjutnya, kira-kira Bapak mendapatkan hasil tangkapan kerang yang lumayan banyak itu di mana? Di pesisir pantai atau di tengah lautnya, Pak? Kalau saya itu nggak jauh dari bibir pantai. Ya cuman kalau berangkat dari rumah itu juga jauh, kadang sampai di pinggir sungai Wonokromo sana juga pernah, sampai ke Gresik juga ya pernah. Jauh banget Pak. Iya, cuma nggak jauh dari bibir pantai Mas. Berapa kilo lah gitu. Intinya tapi agak jauh dari daerah Kenjeran ini ya Pak. Iya, yang seperti itu Mas. Oke. Baik Bapak, ini selanjutnya nih pertanyaannya. Berapa hasil tangkapan ikan yang didapat jika cuaca sedang baik atau enggak kerangnya? Kalau cuaca baik itu Mas, yang tergantung musim Mas. Kalau untuk hari ini ya lumayan lah, ya sedang-sedang aja lah, enggak seberapa banyak lah. Misal aslinya ada Mas, cuma sama alat tangkap itu banyak nelayan lain dari wilayah bukan dari wilayah sini itu pakai alat lain, jadi nggak ramah lingkungan gitu. Baik Pak. Oke. Terus
Kira-kira kenapa akhir-akhir ini tangkapannya itu kok menurun atau enggak kok ada yang banyak gitu? Kira-kira kenapa biasanya Pak? Faktornya diambil nelayan lain kah atau mungkin ada faktor lain? Kira-kira Bapak gimana? Kalau cari kerang darah itu mungkin dari faktor dari alat tangkap, Mas. Alat tangkap. Sebenarnya itu kerang darah itu ada. Ya. Cuman ada dari orang nelayan dari wilayah lain itu masuk ke wilayah kita Ya. pakai alat yang nggak sama yang kita cari. Ya, oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, setelah mendapatkan kerang atau ikan, kira-kira Bapak menjualnya di tempat seperti apa, Pak? Di mana, di pasar atau mungkin secara mandiri gitu? Kalau saya itu kadang direbus sendiri, Mas, diproses sendiri, Ya. kan hasilnya agak lumayan kalau diproses sendiri. Oh iya, menghemat ya, Pak ya. Ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, jika cuaca sedang buruk ini, bagaimana dampak buruk bagi penghasilan Bapak jika sedang terjadi cuaca buruk begitu Pak? Kalau di wilayah sini ya memang ada cuaca buruk, ada baiknya ada. Cuman kalau yang seperti saya itu cari kerang darah itu meskipun cuacanya agak buruk, berangkat itu masih bisa. Cuma perjalanan itu memang agak susah kan nantang ombak. Ya. Kalau udah nyampe di lokasi kerang itu carinya enak. Jadi lebih Iya, karena kan lebih kita gampang air nyambungkan. mau surut berangkat, jadi udah nggak ada air, nanti kita turun. Oh, begitu. Enaknya gitu, cuma hanya perjalanannya itu. Perjalanan saja yang susah Pak ya. Ya. Oke, baik Bapak. Satu pertanyaan terakhir. Apa harapan Bapak bagi pemerintah agar Pantai Kenjeran ini dan tempat-tempat wisata di sekitar Kenjeran ini menjadi lebih berkembang lagi, Pak, sehingga bisa meningkatkan ekonomi warga-warga sekitar sini? Kalau untuk harapan saya untuk pemerintah untuk wisata, Mas, Iya. kan sekarang ini kan lagi seperti pedagang lah, intinya BKL. Iya. Beda sama yang dulu dan ada yang di sini BKL. Iya, Itu BKL. untuk wisatanya itu lumayan ramai. Terus ya sekarang BKL itu kan memang udah nggak diperbolehkan, ditertibkan, ya iya. dialokasikan di sentra ikan. Iya. Cuma sepertinya itu agak mengurangi pengunjung. Oh iya. Mungkin karena itu ya, Pak, apa kurangnya promosi yang dilakukan oleh pemerintah mungkin? Kemungkinan juga gitu. Tapi Mas, untuk tempat sini Taman Surabaya ini mungkin udah banyak yang tahu lah. Iya. Cuman kendalanya itu memang itu, Mas. Banyak pengunjung yang mengeluh lah. Iya, Pak. Pedagang nggak ada. Iya. Udah nyampe di sini Iya. cari minum nggak ada. Iya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih banyak. Dengan banyaknya para wisatawan, pengunjung dapat menaiki perahu, membeli ikan, dan tiket penjualan menjadi naik. Lalu yang terakhir, Parnas sendiri berharap agar pemerintah lebih memperhatikan lagi tempat wisata ini. Karena jika tempat wisata ini dikembangkan atau dipromosikan lebih lanjut, maka akan semakin menarik banyak pengunjung atau para wisatawan.